Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian yang berbahagia, pada akhir pekan ini kita akan coba melihat berbagai kejadian yang ramai di media massa, termasuk media sosial, terutama pada hal-hal yang sifatnya mengundang orang untuk kemudian merespon secara reaktif, pada saat yang sama juga menjadikan orang juga sama sekali tidak peduli. Kita ketahui bersama bahwa dalam hidup ini manusia butuh yang namanya cahaya ketika berjumpa dengan kegelapan. Dan cahaya itu harus bisa menjadikan kita mengenal keadaan sekeliling sehingga kita bisa terhindar dari lubang, dari bahaya, juga dari berbagai macam ancaman. Dan itu disebut dengan ilmu. Itulah kenapa al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Dan dalam Islam, ilmu itu cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, prinsip kita di dalam melihat apapun harus benar-benar berbasis pada ilmu. Sehingga ketika kita memberikan respon, kita tidak terjerembab pada cara berpikir yang memang dikehendaki oleh pelempar isu misalnya. Pada saat yang sama kita juga bisa melihat di balik apa yang terjadi. Sehingga kalau kemudian sebuah berita mengatakan A mengatakan C, maka kita tahu kenapa A mengatakan C dan C itu sebenarnya dimaksud apa. Ini yang sebenarnya harus menjadi konsentrasi generasi muda muslim untuk melihat realitas di dalam dunia yang hari ini kita tidak bisa hindari, yaitu pemberitaan media dan juga media sosial. Dan cara seperti ini di dalam Islam itu sudah diajarkan, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyanu itu butuh ilmu, ilmu untuk kemudian memverifikasi, ilmu untuk kemudian kita bisa memastikan bahwa sebuah informasi valid, benar, dan penting untuk kemudian ditindaklanjuti. Biasanya yang seperti ini itu polisi punya kemampuan, metodologi, dan pengalaman yang mumpuni di dalam mengorek, menggali informasi terkait beragam motif kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Hanya saja apakah kemudian ini akan dijalankan, itu kembali kepada apa yang menjadi penerang di dalam hati masing-masing orang di dalam institusi, termasuk di dalamnya adalah polisi itu sendiri. Yang kedua, orang yang tidak mengenal ilmu atau dia terbiasa untuk diserahkan keinginannya, ucapannya, perilakunya, bahkan visi hidupnya pada kehendak sesaat, pada kepentingan semu, maka dengan sendirinya dia akan menjadi buta terhadap ilmu. Dan orang yang buta terhadap ilmu, dia akan berkata sesuatu yang cenderung memang menimbulkan problem, cenderung tidak bermanfaat dan cenderung membakar atau mengundang emosi orang lain. Itu karena memang tidak ada ilmu. Dan kita lihat orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu kalau berbicara tentang Nabi Muhammad luar biasa, cacian makiannya itu sangat luar biasa, pokoknya melampaui batas. Tapi apakah itu bisa dibuktikan? Tapi apakah itu relevan? Apakah sesuai dengan fakta? Ternyata ketika orang-orang Arab berkumpul dan secara objektif membicarakan tentang siapa Nabi Muhammad dan siapa Abu Lahab, semua mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, dialah al-amin. Dengan demikian maka sesungguhnya orang yang cenderung mengucapkan segala sesuatu dan potensial untuk menimbulkan problem setelah itu, dia memang istilahnya itu ditutup oleh awan kejahiliahan, awan kebodohan, dikarenakan besarnya hawa nafsu yang begitu bergolak di dalam dirinya. Dan yang ketiga, sahabat kalian yang berbahagia, kita juga sangat penting untuk melihat sesuatu dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, karena itulah sebaik-baik petunjuk. Kalau Allah mengatakan dzalikal kitab la raiba fihi, jadi semua yang ada di dalam Quran itu mutlak kebenarannya. Ini berarti kita harus senantiasa iqra bismi rabbik,
membaca dengan nama Tuhan, melihat apapun dengan kacamata Islam, agar kita tidak terdorong, terseret, atau bahkan terombang-ambing oleh keadaan yang kita sebenarnya tidak tahu ujung dan pangkalnya. Kalau kita ikut berkomentar, kita akan masuk di dalam kerumitan yang tidak jelas. Kita akan terperosok di dalam keruwetan yang luar biasa, tidak pernah satupun orang dengan kemampuan akalnya bisa menyelesaikannya. Karena pada dasarnya semua masalah-masalah besar itu ditimbulkan oleh hal yang sangat prinsip di dalam Islam, seperti kejujuran, keberanian, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh kecil, orang sekali menjadi pejabat, dia tentu ingin terus-menerus, bahkan kalau sampai meninggalnya pun itu dalam kondisi menjabat. Itu umum orang seperti itu. Dan umumnya juga mereka ketakutan kalau tidak menjabat, dari mana sumber makanan dan seterusnya. Padahal kalau kita mau berpikir secara jernih, ya, manusia itu dari lahir sampai seseorang itu menjadi pejabat, ya, itu semuanya ditanggung oleh Allah, rezekinya, kebahagiaannya, dan segala kebutuhannya. Kenapa ketika sudah menjadi pejabat kok Allah menjadi hilang, kalah dengan jabatan, seolah-olah jabatan itulah pemberi rezeki, sehingga harus digenggam, harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Nah, inilah sebuah, ya, kondisi yang secara real kita harus lihat dengan perspektif ilmu, dan diantaranya adalah ilmu keyakinan, ilmu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita menjadi manusia-manusia yang diberikan cahaya, sehingga kehidupan kita tidak ketakutan pada hal yang semu, tapi justru kita menjadikan semua yang ada di dunia ini untuk senantiasa tunduk patuh dan melihat bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Besar atas segala sesuatu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.